الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور. أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعب الخطيب على المنبر أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا جامعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وينصروا على معاندهم واكتب لنا بالخير ويوم الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب ليلا والنهار. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hari raya pada detik ini di musim pandemi ini kita selalu menjaga diri kita agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Kita beribadah kepada Allah dengan berdoa, banyak berzikir kepada Allah, banyak berkorban kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita sebaiknya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka serta lantunan doa untuk kebaikan mereka.
Ketika kita berkumpul bersama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita, dan orang yang kita cintai dalam rangka makan bersama pada hari raya, ingatlah bahwa di sana banyak anak-anak, terutama anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja, membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim ini, pada situasi seperti ini. Di berbagai daerah banyak orang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah. Paling tidak kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini, pada hari yang semestinya semua orang bergembira. Mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita serukan doa untuk mereka di tengah-tengah kegembiraan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat berikut ini. In ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kemudian, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa bighairi wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirin, juga dalam hati kita hadirkan apa yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak, beliau Nabi Ibrahim umur 86 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu ditumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yang sangat dicintai dan dinanti-nanti itu. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah dari Allah dengan ditundukkan yang total kepada Allah? Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga yang soleh, yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Berbicara yang indah ini antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat, yang artinya Ibrahim berkata, "Duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, "Maka pikirkanlah apa pendapatmu."
Bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Maka beliau Nabi Ismail menjawab dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Ismail menjawab, "Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Ismail yang disertai dengan insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hatinya dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku." Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail, akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa dan sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 106-107 yang artinya, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung." Mari kita renungkan bersama hadirin sekalian. Di tengah-tengah di musim-musim pandemi musim ini dan berbagai problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Orang-orang sekarang diuji dengan berbagai macam penyakit dan berbagai macam kesulitan ekonomi. Marilah kita rapatkan barisan, kita rapatkan untuk menuju kepada Allah dengan sholat dan sabar. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, seperti Nabi Ibrahim dan Ismail, pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di musim ini kita dengan mencontoh beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan tawakal, ketakwaan, sabar, taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada para pemimpin, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, marilah kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, wabah yang melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Allah akan menolong kita setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mayamin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa lidzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.